Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam kesadaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Kali ini channel Asmara Nala akan menyuguhkan tentang logika berspiritual. Mendapati banyaknya para pelaku spiritual di zaman sekarang, kebanyakan masih menggunakan spiritual yang cenderung, mohon maaf, pembodohan, dan lebih gilanya lagi, pembodohan itu diyakini sebagian besar para pelaku-pelaku spiritual yang secara umur tergolong tidak muda lagi. Seharusnya semakin berumur semakin memahami pola spiritual kesepuhannya. Akan tetapi realitanya malah makin banyak yang jadi seperti sutradara film kolosal di televisi. Sebagai generasi muda melihat hal ini, jujur kami sedih. Bukan karena kami merasa paling benar tentang perjalanan spiritual, tetapi kita punya akal logika dan juga perasa sanubari hati yang harusnya menjadi penimbang sesuatu hal yang akan kita lakukan ataupun sudah kita lakukan. Penjabaran tentang spiritual menuju jalan Tuhan Sang Semesta Alam cukup sederhana, di mana kita meyakini yang gaib. Di situ kita harus mampu membedah kelogisannya. Apabila kita masih berada di ranah gambaran bayangan semu yang kita raba-raba perwujudannya menjadi sosok si A atau si B, berarti spiritual kita sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi kami berikan contoh simpel tentang spiritual murni yang mampu disebut dengan spiritual keberadaan yang baik-baik saja. Kami akan ambil contoh dari barang-barang yang kerap kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Karena dampak dari spiritual yang baik-baik saja akan menumbuhkan rasa nyaman dan mampu mengundang banyak kebaikan dan keberuntungan. Sebatang rokok mampu memberi kita pencerahan tentang pembahasan kita ini. Di saat kita merokok, jelas sekali kita melihat batang rokok yang akan kita bakar, atau kita melihat rokoknya. Itu berarti ada perwujudan yang benar-benar bisa dilogika, yaitu sebatang rokok yang wujud dan bisa kita lihat, atau secara spiritualnya bisa kita yakini. Sampai di sini kita paham ya.
Langkah kemudian kita bakar ujung rokok. Setelah itu kita akan melihat di situ ada bara menyala dan juga rokok. Berarti ada dua sekarang. Tadi hanya rokok, sekarang ada bara merah dan juga rokoknya. Bara dan rokok bisa kita lihat dengan mata logika kita. Jelas bisa kita pahami secara logika. Sebatang rokok yang sudah terbakar akan mulai menunjukkan kegoibannya. Maksudnya dari kegoiban rokok yang sudah terbakar adalah keluarnya asap dari bara rokok. Asap yang masih bisa kita lihat bentuknya, tetapi tidak bisa kita pegang. Di sini kita paham ya. Setelah rokok dibakar, keluar bara, keluar asap, lalu kita hisap dan dikebulkan asap dari mulut kita. Nah, proses kita merokok ini bisa menjadi sebuah cerminan kita berspiritual. Hisapan kita dari mulut masuk ke dalam tubuh membuat kita mengalami fase pengenalan rasa. Semakin kita asah cara kita merokok, semakin kita menikmati rokok, maka kita akan menemukan inti rasa dari rokok ini. Di saat kita sudah melihat batang rokok, itu perwujudan pangilmu itu harus ada wujud. Kita bakar sebagai perlambang lelaku yang harus kita korbankan atau kita jalani. Terus mulai mengenal asap atau mulai mengenal tentang kegoiban. Setelah itu kita akan mulai menikmati asap itu masuk dalam tubuh dan mulai merasakan ini rokok dengan rasa apa. Karena setiap rokok mempunyai rasa khas yang berbeda-beda. Jadi untuk bisa merasakan atau menikmati sebuah spiritual harus ada gemblengan yang dilakukan untuk mengenal dan menikmati rasanya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita berspiritual tanpa bisa melogikakan untuk orang lain, berarti spiritualnya ada di level pembodohan. Dari merokok kita bisa tahu setiap kita akan menemukan rasa yang sejati, maka harus ada proses logika yang harus dikorbankan, seperti penjabaran rokok tadi. Jika ingin tahu tentang rasa sejati rokok, ya harus dibakar, muncul asap, kita hisap, baru kita akan tahu rasa rokok ini rokok apa. Sekian dari kami. Mulailah berspiritual yang murni agar tidak terjebak di keakuan yang membatasi potensi kita, yang menghijab kemurnian pencerahan kita. Salam waras, kesadaran berspiritual. Rahayu, rahayu, rahayu.